bahaya pada ibu nipas. Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di Ngobrol Pagi. Jus selalu mengambil tema ngobrol santai aja ya. Karena apa yang Juju sampaikan itu adalah ngobrol dasar-dasar aja tentang teori kesehatan, pokoknya tentang kesehatan. Juju hanya menyampaikan yang dasar-dasar yang emang mudah-mudahan membongkar pengetahuan atau memberikan pengetahuan dasar kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak juga, untuk pengetahuan dasar kepada yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi manfaat dasar lah ya gitu kan. Bahasanya pun penjelasannya pun sangat mendasar sekali. Yang Juju sampaikan kali ini adalah tanda bahaya pada ibu nipas. Apa saja sih tanda bahaya pada ibu nipas itu? Tanda bahaya pada ibu nipas itu ada beberapa tanda bahaya. Ada 6 yang mau Juju sampaikan. Salah satunya ada demam lebih dari 2 hari. Yang pertama adalah demam lebih dari 2 hari gitu ya. Ketika ibu tuh nipas demamnya lebih 2 hari, sedangkan emang semuanya pun beresiko demam. Salah satunya adalah bendungan ASI gitu kan. Itu kalau udah terjadi infeksi pasti akan terjadi demam. Nah, apabila demam lebih 2 hari, si ibu harus sudah aware, harus sudah diperiksakan ke ibu badan, dikonsulkan dengan ibu bidannya gitu kan. Ini tuh kenapa ya saya sampai terjadi demam gitu kan. Nanti ibu bidannya akan memeriksa dari apakah ataukah emang dari lokea yang bermasalah, ataukah emang dari bendungan ASI atau hal lainnya gitu kan. Nanti ibu bidan akan memeriksakan apa yang terjadi. Nah, apabila emang sudah keperiksa, nanti akan ada yang namanya terapi ataupun penanganannya gitu kan. Yang kedua, perdarahan lewat jalan lahir. Lah Bu, saya kan lagi nipas udah 2 hari kok terjadi perdarahan gitu kan. Ada apa gitu kan. Nah, apabila terjadi perdarahan, ayo segera laporkan ke ibu bidan. Nanti akan ada penanganan oleh ibu bidan. Bisa aja kan dari sisa plasenta atau yang lainnya terjadi perdarahan itu. Walaupun emang jaraknya udah lama, makanya jaraknya udah 2 hari tapi terjadi perdarahan. Ibu yang ketiga, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau depresi. Nah, ini yang Juju bahas tentang dari mulai baby blues, dan ada 3 tahapan lagi, nanti akan Juju jelasin satu-satu. Jadi emang kepada si ibu pasca melahirkan atau emang ibu nipas itu terjadi gangguan kejiwaan atau disebut fase adaptasi, yang bisa nanti ada tahapan dia mulai berlebih atau termasuk depresi atau tidak. Kalau udah terjadi seperti itu, segera segera temui ibu bidannya, konsultasikan kenapa dan bagaimana cara penanganannya. Yang keempat, bengkak di wajah, tangan, dada, atau sakit kepala dan kejang-kejang. Terjadi bengkak tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang. Ini adalah PEB pada nipas. Ada PEB pada nipas atau eklamsi pada nipas. Eklamsi pada nipas, iya, itu bisa terjadi. Makanya segera hubungi ibu bidannya, segera hubungi nakesnya, tenaga kesehatan yang terdekat, hubungin. Kenapa kok bisa bengkak ya? Apakah terjadi tromboflebitis atau emang justru preeklamsi pada ibu nipas ya? Itu bisa terjadi ya. Pokoknya Mas selalu konsultasikan, jadikanlah ibu bidan sebagai teman, jadikanlah ibu bidan sebagai tempat ngobrol atau curhat atau sharing gitu ya. Yang kelima, payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit yang saya sebutin tadi, namanya bendungan ASI, itu terjadi bengkak ya, merah disertai rasa sakit, malah sampai bisa mastitis. Apa sih mastitis? Itu terjadi infeksi di mamainya.
Malah sampai ada yang sampai pecah. Tuh. Pecah, dia malah keluarnya bukan ASI tapi nanah ya, seperti itu di payudara. Maka segera konsultasikan. Kenapa ya? Jangan sampai menunggu terlambat, jangan sampai terjadi mastitis baru ngehubungin bidan gitu kan. Makanya segera hubungin ibu bidannya, hubungi nakes terdekatnya. Yang keenam, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Nah, ini yang namanya lokea bermasalah. Ketika lokea ini sebenarnya ada beberapa lokea ya, ada beberapa pengeluaran darah pada nipas gitu kan. Nah, apabila terjadi pengeluaran berbau dari jalan lahir, segera komunikasikan dengan ibu bidannya. Pasti ibu bidan akan memberikan penanganan. Apa ini? Kenapa terjadi seperti ini? Harus apa yang dilakukan? Makanya segera konsultasikan, segera hubungin ibu bidannya untuk tahu apa ini. Walaupun udah tahu nih, ini tuh tanda bahaya. Ibu bidan Juju kemarin ngejelasin tanda bahaya pada ibu nipas. Tetap kalau untuk penanganan dan yang lainnya diserahkan kepada nakes, bisa oleh bidan, oleh dokter. Ketika bidan memang tidak mampu, pasti diarahkan untuk bertemu dengan dokter obgyn atau dokter kandungan karena untuk penanganan lebih lanjut lagi. Seperti itu. Jangan takut berkonsultasi dengan ibu bidan, jangan takut untuk komunikasi dengan ibu bidan. Kenapa dan bagaimana caranya. Nah, pokoknya kita wajib mempedulikan diri kita, wajib care dengan diri kita ya. Siapa lagi yang mau care kecuali diri kita sendiri. Ketika kita tidak tahu, bertanyalah gitu kan. Seperti itu. Mungkin untuk tanda bahaya nipas segitu aja. Pokoknya ada 6 tanda bahaya nipas. Mudah-mudahan bisa dikomunikasikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.